Dalam dunia avatar, sistem bendingnya sangat serbaguna. Selain unsur dasar seperti tanah, air, udara, dan api, ada juga banyak kekuatan bending lain yang mungkin jarang kamu ketahui. Bending adalah seni mengendalikan unsur alam, dan banyak unsur ini membuka pintu bagi teknik bending baru. Sebagai contoh, dari earth bending muncul metal bending, lightning bending, dan lava bending. Selain itu, ada juga teknik-teknik yang sangat berguna yang mungkin tidak sering terlihat. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas kekuatan bending yang sering terlupakan. Karena kaca dibuat dari pasir, beberapa earthbender yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasir dapat dengan mudah memanipulasi atau bahkan mengendalikan kaca. Meskipun hal ini tidak pernah ditunjukkan dalam serial TV-nya, namun kemampuan bending ini telah dikonfirmasi dalam sebuah novel di tahun 2020 yang mengisahkan avatar Kyoshi. Dalam situasi di mana Kyoshi terluka parah dan serpihan kaca menancap di kulitnya saat melawan sekelompok penjahat, Kyoshi mampu menggunakan earthbending untuk mengendalikan serpihan kaca tersebut sehingga lepas dari kulitnya. Ini adalah satu-satunya insiden yang kita tahu terkait dengan glass bending, dan masih banyak potensi kekuatan ofensif maupun defensif yang belum tergali dengan kekuatan ini. Meskipun terdengar mirip dengan lava bending, kemampuan ini tidak memerlukan panas dan bisa digunakan pada hampir semua permukaan padat selama terbuat dari bahan tanah. Satu-satunya karakter yang ditunjukkan menggunakan kekuatan ini adalah Yun, yang hanya muncul dalam The Chronicles of Avatar dan Avatar Generations. Dalam pertarungan melawan avatar Kyoshi, Yun menggunakan Mansion Avatar untuk menjebaknya dengan mencairkan lantainya dan kemudian membuatnya kembali padat. Kekuatan ini tidak hanya digunakan untuk menjebak lawan dan membuat mereka rentan, tetapi juga dapat mencairkan dasar bangunan untuk menghancurkannya. Pasir adalah elemen yang relatif mudah untuk dikendalikan oleh kebanyakan earthbender pada tingkat dasar, namun sulit untuk dikuasai sepenuhnya. Biasanya, pasir digunakan di padang pasir oleh penduduk setempat karena merupakan sumber daya yang paling mudah ditemukan oleh earthbender di sana. Pasir ini sangat kuat untuk menghentikan potensi invasi karena orang harus menyeberangi padang pasir terlebih dahulu. Sandbending lebih mirip dengan kekuatan udara dan angin daripada kekuatan airbending asli. Hal ini memungkinkan pengendalinya memiliki gerakan yang jauh lebih cepat. Sandbending juga memiliki potensi untuk digunakan dalam situasi non-ofensif, seperti yang ditunjukkan ketika Toph menggunakannya untuk membuat replika miniatur seluruh kota Ba Sing Se. Bentuk paling umum dari plan bending yang terlihat dalam avatar The Last Airbender adalah memanipulasi air dari tanaman yang dapat digunakan untuk serangan kejutan kepada musuh yang tidak menyadari bahwa tanaman adalah sumber air yang penting bagi bender yang terampil. Rumput dan bunga mudah untuk dikendalikan, sedangkan tumbuhan yang lebih besar memerlukan bender atau pengendali yang sangat terampil. Fu dari Foggy Swamp Tribe menunjukkan seberapa kuatnya plan bending dengan memanipulasi makhluk-makhluk raksasa di rawa dan menggunakannya sebagai prajurit raksasa. Plan bending memungkinkan pengendalian bukan hanya terhadap air, tetapi juga terhadap tumbuhan seperti tanaman menjalar dan segala yang mengandung jejak air yang dapat dimanfaatkan oleh waterbender. Sebagian besar bentuk bending memerlukan pengguna untuk bergerak dengan berbagai cara, mau itu memanipulasi tangan, lengan, dan gerakan lainnya untuk dapat mengarahkan kekuatan mereka dengan benar. Tidak memiliki tangan untuk mengendalikan elemen tidak berarti kehilangan kekuatan sepenuhnya, seperti yang dibuktikan oleh salah satu penjahat dalam The Legend of Korra. Ming Hua menggunakan gerakan yang diciptakan oleh tubuh bagian atasnya saja, tanpa melibatkan tangannya untuk memanipulasi air, sehingga ia dapat menciptakan anggota tubuh seperti cambuk yang digerakkan dan digunakan untuk bertarung. Hal ini memungkinkan dia bergerak dengan kecepatan tinggi, melebihi banyak lawannya, dan bahkan mampu mengubah dirinya menjadi bor es raksasa dengan mengumpulkan kecepatan yang cukup. Salah satu dari sedikit kemampuan yang dapat digunakan oleh dua unsur yang berbeda, baik pengendali air maupun udara, yakni mampu mengendalikan awan. Awan terbentuk dari kombinasi udara dan air, sehingga para bender dari kedua unsur ini bekerja sama untuk menggunakan awan guna mengirim pesan atau menciptakan kamuflase. Meskipun terdengar seperti kemampuan dengan penggunaan terbatas, hal ini telah digunakan untuk menyamarkan tim avatar saat mereka terbang melintasi negara api dengan apa. Kemampuan ini juga digunakan untuk memperingatkan sebuah desa tentang bahayanya letusan gunung berapi yang mendekat, sehingga semua penduduk dapat dievakuasi dengan aman.
Ketika mengirim pesan secara biasa, pasti akan memakan waktu yang lama. Semua bender udara dapat melayang atau belajar cara terbang dengan menggunakan glider. Namun, hanya sedikit bender udara yang memiliki kemampuan penerbangan sejati. Awalnya, hanya kura-kura udara dan bison terbang yang dapat terbang dengan bebas, hingga salah satu guru udara berhasil membuka kemampuan ini. Satu-satunya bender udara dalam sejarah Avatar yang berhasil menciptakan penerbangan sejati adalah Zahir dalam Legend of Korra. Dengan melepaskan segala ikatan dengan bumi dan mencapai kebebasan sejati, bender udara dapat memperoleh kemampuan untuk terbang yang tidak hanya memudahkan perjalanan sehari-hari, tetapi juga memberi mereka keunggulan besar dalam pertempuran udara. Hanya bender atau pengendali udara yang benar-benar memiliki keseimbangan dengan sisi spiritual mereka yang dapat menggunakan proyeksi spiritual, yaitu kemampuan memproyeksikan gambar diri ke lokasi tertentu. Dengan kemampuan ini, bender udara dapat menjelajahi area yang biasanya terkunci atau tersegel dengan memproyeksikan roh mereka ke tempat tersebut. Proyeksi spiritual juga bisa digunakan untuk melacak seseorang yang berada dekat dengan pengguna. Jinora dalam Legend of Korra misalnya, menggunakan kemampuan ini untuk membantu Korra dalam pertempuran berbahaya tanpa harus secara fisik berada dalam situasi tersebut. Satu-satunya kelemahan dari kemampuan ini adalah pengguna tidak dapat mengendalikan tubuh fisik mereka saat menggunakannya. Firebending pada dasarnya adalah teknik yang sangat kuat, mampu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Begitu juga dengan combustion bending. Namun penggunanya menciptakan ledakan dengan pikiran mereka daripada tubuh fisik mereka. Penggunanya juga dapat menciptakan ledakan yang sangat terarah dan mematikan. Combustion bending utamanya digunakan oleh Combustion Man yang namanya sesuai dengan kemampuannya. Kekurangan utama dari kemampuan ini adalah penggunanya sendiri. Dengan kurangnya pengalaman atau penggunaan berlebihan, pengguna combustion bending bisa terjebak dalam ledakan mereka sendiri. Namun, dengan penguasaan yang tepat, combustion bending adalah salah satu senjata paling kuat dalam dunia Avatar. Meskipun api adalah unsur yang sering dikaitkan dengan kehancuran, tidak semua teknik firebending berhubungan dengan kekacauan. Salah satunya adalah teknik pembacaan energi yang mirip dengan kemampuan penyembuhan seorang waterbender. Firebender dapat merasakan panas di dalam tubuh orang dan mengalirkannya melalui jalur-jalur di dalam tubuh mereka. Teknik ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang tidak dapat dikenali dengan cara lain, seperti yang digunakan untuk menemukan penyebab hilangnya ingatan Korra. Selain itu, teknik ini juga berguna untuk memperbaiki kerusakan spiritual, seperti yang terjadi ketika menyembuhkan salah satu avatar sebelumnya setelah pertempuran serius. Demikianlah 10 kekuatan bending dalam dunia Avatar yang terlupakan. Setiap kekuatan ini menunjukkan betapa beragamnya dunia Avatar dan potensi besar yang bisa dimiliki para bender. Terlepas dari popularitasnya, kekuatan yang sering terlupakan ini membuktikan bahwa dunia Avatar terus menghadirkan kejutan bagi para penggemar. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.